Pria tampan, tolong bantu aku. Uang ini semua untukmu. Tampaknya dia calon pengantin wanita dari keluarga Shen, calon istriku. Yang kami cari adalah putri sulung keluarga Shen. Cuma seorang pemulung dan petugas kebersihan. Kenapa harus memeriksanya? Ayo pergi. Terima kasih ya, pria tampan. Aku pergi dulu. Ngapain sih? Aku kan baru saja kasih kamu uang. Jangan-jangan mau menipuku? Dalam bisnis daur ulang, aku nggak pernah menipu orang. Daur ulang juga bukan cara nipu orang. Uang segini nggak cukup. Hitung sesuai upah per jamku. 100.000 per jam. Tadi kamu menciumku selama 1 menit 7 detik. Dan dua-duanya kamu yang lebih dulu mengambil inisiatif. Jadi aku tambah 2 detik lagi. Jadi totalnya 1916 yuan 6 jiao 7 fen. Kamu gila apa? Lalu bagaimana dengan lidahmu yang tadi menjulur? Itu dihitung apa nggak? Kamu bahkan menjulurkannya 2 kali. Mau kuhitung biaya tambahannya juga? Wajahnya lumayan tampan, tapi otaknya jelas bermasalah. Shen Nanqiao ada di sana. Pria tampan, cepat kabur, nanti aku bayar lunas uang dan tiket keretamu. Kita masih perlu bicara. Lebih baik semuanya dijelaskan dulu. Pria tampan. Dipaksa nikah sama orang tua, nikahi bos kejam tanpa belas kasihan. Tapi ternyata Tuan Gu nggak bisa berfungsi, diranjang. Siapa bilang aku nggak bisa berfungsi? Jiangsu Huangpeng, cepat kabur. Dilarang masuk keluar sembarangan. Jiangsu Huangpeng, pria tampan, dilarang keluar masuk seenaknya. Cepat, cepat. Berhenti. Shen Nanqiao, kamu tunggu saja. Akhirnya kenyang juga. Orang ini, kalau tidak bicara, akhirnya kenyang juga. Orang ini, kalau tidak bicara, kelihatan cukup tampan. Gerakannya juga cukup elegan. Sudah selesai makan? Kalau sudah selesai, ayo kita bayar secara terpisah. Tidak perlu repot-repot begitu. Aku yang bayar semua. Aku nggak suka ambil untung dari orang lain. Juga nggak suka orang lain ambil untung dariku. Jadi tetap harus dibagi rata. Ya kan tinggal total dibagi 2 saja. Ngapain pakai kalkulator segala? Pasta di piring ini kita makan sama banyak. Tapi bagian atasnya, tomat dan brokoli semuanya kamu habisin. Jadi kamu harus tambah 8 yuan. Tisu ini sisa 10 helai. Aku pakai 2, kamu pakai 8. Jadi kamu harus bayar 4 kali lipat. Sup ini kamu minum lebih banyak dari aku. Makan 4 jamur. Belum lagi udang di piring ini. Aku makan 2 ekor lebih banyak dari kamu. Ditambah perjalanan dari hotel ke rute yang bukan aku mau ini. 7 km. Termasuk ausnya ban dan mesin mobil. Jadi totalnya kamu harus transfer ke aku. 4.000. Ditambah tadi lagi. Tambah 1916,6. Totalnya 5.675,34. Transfer kamu 6.000. Silakan transfer. Sama dengan 5.675,34. Aku nggak suka ambil untung dari orang lain. Saldo tidak mencukupi. Cucu brengsek, mulut kotor. Hari ini kalau kamu nggak bawa pulang, cucu menantu perempuan untuk kami. Kami akan mati di depanmu. Beneran mati di depanmu? Aku nggak mau hidup lagi. Boleh cicil nggak? Tidak boleh. Nanti aku kasih kamu surat hutang. Tidak usah. Aku punya solusi yang bagus. Nikahi aku. Apa? Hanya karena 5.000 lebih yuan. Aku sampai menjual diriku sendiri. Jangan-jangan dari awal, kamu sudah naksir tubuhku ya? Aku tidak tertarik pada tubuh anak-anak. Apalagi saat pertama kali bertemu, matamu menatapku. Lebih lama 3 detik. Aku bahkan belum memintamu bayar sudah bagus. Aku bukan tipe D, tapi dia juga punya andil setengahnya. Tipe B saja, oke nggak? Di kartu ini ada 1 juta. Aku ingin kamu berpura-pura di depan kakek nenekku, sebagai istri yang sangat mencintaiku. Aku nggak akan rugikan kamu. Kamu nggak demam kan? Barusan karena 5.000 lebih yuan, masih bisa hitung-hitungan denganku. Sekarang malah kasih aku 1 juta. Uang ini cuma sebagai bayaran jadi istri kontrakku selama setahun. Yang lain jangan dibayangkan. Itu harus bayar. Kira-kira kamu bos tajir ya? Mobil mewahmu mana? Nih. Tunggu sebentar. Jangan-jangan aku benar-benar dapat misi, sampai ketemu bos tersembunyi. Di kartu ini beneran ada 1 juta. Naik. Kelihatannya, tetap aja aku sedang melamun, berharap terlalu tinggi. Ini jangan-jangan juga kena biaya. Antara suami istri nggak perlu hitung-hitungan.
5.000 lebih yuan itu, bisa nggak dihapus juga? Antara suami istri, hutang sebelum nikah nggak ditanggung bersama. Paling banyak aku bantu hapus bunga dari 5.000 yuan itu. Tanpa bunganya. Duduk dengan benar. Akta nikah ini. Benar-benar asli. Hahaha. Aduh. Ini cucu menantu perempuan kami, wajahnya benar-benar tampan. Halo, nenek, nama saya Shen Nan Kiao. Baik, baik, baik. Ini warisan keluarga Gu untuk menantu perempuan. Hari ini semuanya untukmu. Ini pasti benda paling berharga di rumah ini. Nenek, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tidak, tidak. Tidak, hadiah untuk cucu menantu perempuan. Mana mungkin ditarik kembali? Saya sungguh tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal harganya. Terimalah dengan tenang saja. Cucu yang baik, cucu menantu perempuan ini. Apakah kamu tidak suka hadiah yang kami berikan? Kakek, lihatlah, cucu menantu perempuan ini juga sudah dibawa pulang untuk Anda. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda dan nenek kembali tinggal di rumah? Tempat ini malam hari. Bocor angin dan hujan. Saya benar-benar khawatir pada kalian. Saya tidak akan kembali. Kalau mau kembali, kamu saja yang pergi. Ini rumah masa kecil saya. Saya merasa nyaman tinggal di sini. Aduh, jika cucu menantu perempuan ini tidak menyukai gelang giok ini, saya masih punya barang yang lebih bagus untuk diberikan padanya. Ayo. Lihat, cucu menantu perempuan. Jika kamu tidak suka gelang giok ini, kakek, masih ada hadiah yang lebih istimewa. Hahaha. Akik merah darah merpati. Ini bahkan lebih berharga dari gelang tadi. Akik merah ini. Meskipun bagi kakek dan nenek, semoga kalian pasangan muda. Hidup semakin makmur di masa depan. Ini saya tidak bisa terima. Tidak suka ya? Tak apa-apa, masih ada lagi. Ayo, lihat. Nih, semua ini, hadiah pernikahan khusus untuk kalian berdua. Astaga! Ini masih stasiun daur ulang sampah? Lihatlah. Suka nggak kalung safir biru ini? Nggak suka. Masih ada lagi. Hehe. Bagaimana kalau yang warna-warni ini? Kakek. Ini terlalu, minggir dulu. Aduh, kamu bisa pilih sendiri nggak sih? Barang bagus malah nggak mau dikeluarin. Cucu mantuku, pakai yang ini aja, emas itu anti-inflasi. Dekor rumah ini. Dan kalung-kalung permata ini. Sekalipun dilihat, tetap saja nggak nyambung. Nenek, aku cuma pengen tahu soal perhiasan keluarga kita. Asal-usulnya halal kan? Keluarga kita, nggak mungkin dapat dari mencuri atau merampok kan? Tenang aja, kita kan keluarga Gu, sejak buyut dulu. Kerja keras, dari bisnis daur ulang sampah. Kalau begitu aku makin gak bisa nerima. Terima aja dengan tenang. Setiap menantu perempuan pasti dapat. Aduh, kamu baik-baik saja? Menurutku sih, waktunya ke kamar pengantin nih. Kalau terlambat, sayang banget loh. Nenek. Jalan. Kakek nenek terlalu semangat. Memang agak berlebihan. Ngapain kamu? Nanti juga tahu. Dengar ya, ini bayar terpisah. Sentuh lagi. Harus bayar. Kira-kira cuma kamu yang bisa minta bayaran? Aku juga mahal tahu. Baiklah. Seberapa mahal pun. Jujur saja, kamu juga tergila-gila padaku, kan? Tempat tidurnya buat kamu. Aku tidur di sini. Tidur. Aku yang cantik begini rebahan di sini. Kamu malah cuma mikir tidur. HMPH.
Kalau tempat tidurnya rusak, ingat bagi biaya ya. Selimutnya rapatkan. Kalau flu, aku nggak mau patungan biaya obatmu. Dasar pelit. Tapi dia tetap selimutin aku juga. Wanginya enak banget. Nan Kiao, makan, iya, datang. Aku nggak sedang mimpi, kan? Sarapan pagi langsung hidangan mewah macam perjamuan kekaisaran, Nan Kiao. Ayo makan. Semua masakan rumahan kok, jangan menolak ya, nenek. Ini yang nenek sebut masakan rumahan? Dan kakek juga, batang rokok di tangan kakek itu, kayunanmu emas, kan? Harganya pasti selangit. Sebenarnya aku penasaran sekali, uang keluarga kita buat beli barang-barang ini, dari mana asalnya? Lihat tuh. Ternyata keluarga kita beneran keluarga ratusan miliar. Semua ini cuma ujian buat aku. Bukan ratusan miliar, triliunan. Permisi, minggir dulu, terima kasih. Kayaknya maksud kakek tadi, keluarga kita dapat uang dari jualan barang bekas. Kayak gitu. Nan Kiao, cepat makan. Jangan sampai dingin. Cepat duduk. Pinggangku pegel banget. Kemarin kasurnya keras banget. Kamu kurang olahraga aja. Makan ginjal babi biar kuat lagi. Sayang, mulutmu masih kebakaran lidah. Makan aja nggak cukup. Makan sayur, makan sayur, makan sayur. Abain aja dia. Cepat makan punyamu. Pasti kakek nenek takut aku meremehkan mereka. Kayaknya tabungannya hampir habis. Jadi masak makanan sebanyak ini. Nenek, kedepannya kita makan sayur aja. Sayuran itu sehat. Oke, oke, oke. Mulai sekarang semuanya ikut Nan Kiao. Ayo makan, makan, makan. Kelihatannya harus pakai nama Hotel Bintang 7, milik grup Gu. Tingkatkan resep masakan sehatnya. Halo Tuan Gu. Oh, Tuan Gu, kamu bilang sepatu ini sudah dipakai 3 tahun. Wajar kalau akhirnya rusak. Sepasang sepatu harus dipakai sampai rusak, baru terlihat nilainya. Benar juga, orang kaya memang hemat kalau perlu. Dan boros kalau emang harus. Bungku pegel banget. Beli kasur yang nyaman dan empuk. Usahakan pilih yang lebih bagus. Kirim ke tempat tinggal nenek sekarang. Sekalian kirim beberapa setelan baju. Kenapa? Pohon besi bisa berbunga juga. Dia sendiri hemat. Tapi boros buat istri. Aku juga pengen punya suami kayak gitu. Perutku kenyang banget. Lakukan sesuatu, agar makanannya cepat turun. Cucu mantu, ngapain kamu, di keluarga Gu? Menantu perempuan itu dilindungi, bukan untuk kerja keras. Nenek, aku cuma gerak-gerak biar cepat kenyang. Boleh juga, kamu bikin Guyanzhou menderita, tapi kamu nggak boleh menyiksa diri sendiri. Lihat wajahmu, kurus banget. Nenek akan masak sup buat kamu siang ini. Biarkan tubuhmu pulih. Tunggu ya, nenek, aku beneran nggak kuat minum lagi. Kenapa aku malah merasa gemuk dua Jin? Shen Nankiao. Shen Fang. Ini benar-benar kamu ya?
Kukira kau kabur dari pernikahan, menikah sama orang kaya. Tak menyangka. Malah nikah sama tukang rongsokan. Hei, ngapain sih, Shen Nankiao? Hei, ini sepatu edisi terbatas yang baru ku beli loh. Nyapu sampah gitu. Shen Nankiao. Kalau Tuan Gu tahu, lihat saja nanti dia bakal ngeladenin kamu gimana. Drama pendek kebanyakan lu. Tuan Gu sehebat apapun, tetap gak bisa seenaknya melawan hukum. Tunggu aja, Shen Nankiao, ayah dan ibu. Sudah nyampe sebentar lagi, ada pengiriman kecil datang. 2 paket besar lagi akan datang. Cepat pergi, tempat kami ini gak nerima sampah segede itu. Kamu. Shen Nankiao. Kamu makin gila aja sih. Ibu. Kamu gak apa-apakan, ibu. Sakit banget sih. Apalagi tempat ini. Bau banget sih, kumbang tai kalau semprot parfum pun tetap bau. Apapun baunya tetap amis. Kamu, dasar anak durhaka. Pertama kabur dari pernikahan. Bikin seluruh keluarga kami binasa. Sekarang malah ngomong sembarangan. Masih ada gak sih aku di matamu sebagai ayahmu? Pernikahan ini kan kalian yang maksa aku terima. Kalau keluarga gue sebagus itu, kenapa nggak suruh Shen Fang aja yang nikah dan hidup enak? Aku, katanya sih, Tuan Gu pemarah. Impoten lagi jelek pula, suruh Fang Fang nikah? Bisa-bisa jadi janda hidup. Mana ada kakak belum nikah, adiknya malah duluan nikah. Bu, kan juga demi kebaikanmu sendiri. Kalau memang sebagus itu, ya udah, sini aja kamu nikah. Kamu. Saya sudah menerima semua hadiah pertunangan dari keluarga Gu. Kalau Tuan Gu sampai menyalahkan kami benar-benar tamatlah. Jangan seret kami ke dalam masalah ini. Aku tak bisa menghadapimu. Biarkan aku panggil Tuan Gu untuk datang sendiri menyelesaikanmu. Tuan Gu, kami sudah menemukan Shen Nankiao di lokasi daur ulang guli. Dulu, Anda jangan tergesa-gesa. Saya langsung bawa dia menemui Anda. Tuan Gu, halo. Baterai habis. Berani kau sentuh dia satu jari saja. Coba lihat. Segera kumpulkan semua pengawal perusahaan. Bawa senjata. Berangkat sekarang juga. Hei, apa-apaan kalian? Cepat ikut aku pulang. Lepaskan aku. Lepaskan. Ini penangkapan manusia. Siapa berani ganggu cucu mantuku? Beraninya kau. Mundur. Kalian dua ini siapa? Tahu nggak kau siapa aku ini? Dari mana datangnya orang biadab begini? Menurutku, pasti keluarga pemulungnya. Aku tak peduli kalian siapa. Ganggu cucu mantuku? Nggak boleh. Kamu nggak apa-apakan, nggak apa-apa. Stick biliar Fuji 7 Star. Stick ini, bukankah 2 hari lalu dijual seharga 2 juta, dan dibeli oleh keluarga Gu? Ibu. Ibu bilang mereka jangan-jangan, HMPH, keluarga Gu sendiri, kenapa malah tinggal di tempat seperti ini? Bukan di villa megah mereka? Menurutku, si pemulung tadi cuma memungutnya, lalu dipakai sebagai cangkul. Stick biliar rusak ini, jadi cangkul memang lebih praktis. Kalau kalian masih belum pergi sekarang juga, aku akan pakai ini untuk memukul kalian. Lebih enak lagi, orang tua bau, jangan kira karena namamu Gu, kau otomatis anggota keluarga Gu. Hari ini, kami tetap akan membawa Shen Nankiao, meski harus membuatnya pingsan, untuk menghadap Tuan Gu. Berani kau? Pergi sana, aduh. Nenek! Cepat pergi. Nenek! Hentikan! Tuan Gu. Jadi kamu tunanganku, Guyanzhou? Nenek, kakek, kalian tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, tenang saja, tenanglah, HMPH. Tuan Gu sudah datang. Lihat saja nanti bagaimana dia menghajarmu dan kalian berdua orang tua bangka ini. Tak lama lagi kalian akan tahu, meski sama-sama bermarga Gu, tapi apa bedanya? HMPH. Kamu. Tuan Gu itu benar-benar misterius sekali, tidak pernah muncul di media manapun. Ini yang saya suruh orang selidiki. Nanti kalau mobil pengantin datang, perhatikan baik-baik, jangan sampai salah tangkap orang. Siapa kamu sebenarnya? Mana Tuan Gu-nya? Tangkap mereka. Apa-apaan ini? Kenapa menahan kami seenaknya? Kamu datang tepat pada waktunya. Mereka inilah pelakunya yang mendorong kakek nenek hingga jatuh dan ingin menculikku untuk dinikahkan dengan pria tua kejam dan tak berguna itu. Betul, tamparan tadi di wajah Nankiao. Saya saja merasa sakit melihatnya.
Sakit, kan? Sangat sakit. Cucuku sayang, balaskan dendammu. Kalau tidak, mereka pikir keluarga Gu tak punya orang lagi. Apa-apaan ini? Saya sudah melapor ke polisi. Kalian menahan orang secara ilegal. Ini namanya balas dendam setimpal. Sudahlah, kau mau apa? Saya ini orang tua. Hormati saya, meskipun aku bukan ibumu. Tapi setelah ibumu meninggal, aku tetap menafkahimu makan dan minum. Makan sisa makanan jatuh, memakai pakaian, yang kurobek sendiri dari tumpukan sampah. Katanya kau senior, ya? Kalau begitu aku akan hajar yang muda dulu. Apa yang kau lakukan? Jangan dekati aku. Kau memang suka rampas barang orang? Ya? Suka sebar fitnah? Ya? Memukulmu malah bikin tanganku kotor. Shen Nankiao, kau gila, cepat suruh mereka lepaskan aku. Masih berani saja bersikap semena-mena. Aku masih ayahmu. Ayah mana yang tega jual anaknya sendiri demi uang mahar? Ayah mana yang tanpa alasan mendengarkan omongan orang lain, lalu pukuli anaknya sendiri? Tidak layak punya, putri baik seperti Jojo. Wang Yang, hajar dulu. Lalu seret ke kantor polisi. Mulai. Tidak. Jangan. Tong! Tong! Jangan pukul aku. Apa-apaan ini? Memukul orang itu ilegal. Di mana ada pemukulan di sini? Hanya mengusir orang yang masuk rumah secara ilegal. Itu bukan pemukulan. Shen Nankiao. Kau paham apa? Sekarang harus bohong. Harus membujuknya ke Tuan Gu. Kalau tidak, bagaimana kalau Tuan Gu marah nanti? Shen Nankiao, tunggu sampai Tuan Gu datang. Kau sudah tamat. Berisik sekali. Tenang saja, aku takkan biarkan mereka ganggu kamu lagi. Tapi tadi mobil mewah di depan pintu, dan para pengawal itu. Jangan-jangan kau benar-benar Tuan Gu? Aku bercanda tadi, kenapa malah kau yang gugup? Bagaimana mungkin kamu seorang Tuan Gu kalau begitu pelit? Dengar dulu ya. Uang tadi tidak akan kubagi denganmu. Kamu tahu kan aku masih punya utang. Tidak perlu dibagi. Mereka semua rekan-rekanku dari keluarga Gu, saudara-saudara yang jadi pengawal. Begitu dengar ada masalah di rumah, langsung datang membantu. Dengan tubuhmu begini. Jadi pengawal masih oke. Bicara saja yang jelas. Jangan main kasar. Benar. Kami keluarga Gu. Bang Gu. Selalu paling mendukung kami semua saudara. Begitu dengar ada masalah di rumah, kami langsung bawa orang ke sini. Mobil di depan pintu itu. Karena bos tahu Bang Gu punya prinsip, jadi dipinjamkan khusus untuknya. Haha, tak nyana kamu pelit amat. Tapi ternyata peduli sama saudara. Iya. Bang Gu kita biasa hemat banget. Supaya bisa bantu kami semua saudara. Kami mana tega nggak bantu dia? Enggak nyangka kamu pelit, tapi ternyata murah hati juga. Aku salah sangka padamu. Aku yang akan masak hari ini. Masak enak buat kamu dan teman-temanmu. Nenek, ajarin aku nyalain api. Baik. Hei kakak ipar, tidak usah buat aku. Dasar anak nakal. Kamu lagi ngapain sih? Masih sembunyiin dari cucu menantumu sampai sekarang? Kakek. Kalau mau cucu menantumu tetap tinggal. Harus dengar kataku dulu. Ayo pasang kertas di bawah dulu. Agar cepat menyala. Pemberitahuan resmi. Presiden Gu Yanzhou dari grup Gu. Nenek, Presiden Gu ini, kenapa bisa punya nama sama persis dengan Yanyo? Waktu itu, kakekmu, pergi ke perusahaan Gu mengumpulkan barang rongsokan. Katanya, ahli waris keluarga Gu, harus diberi nama ini, karena kami juga nggak bisa baca. Langsung kasih nama yang sama saja. Oh, jadi begitu. Nenek, kamu yang bicara, aku saja yang kerjakan, lebih cepat selesai. Oke. Nyala dulu. Tambah lagi, bakar lebih kencang. Rencana kerjasama proyek Beiceng Group Gu. Nenek,
Kenapa dokumen ini ada di rumah kita? Rencana proyek dari grup Gu? Proyek kecil cuma 10 miliar. Jangan harap bisa merusak hubungan cucuku dan menantuku. Dokumen ini aku ambil waktu ke rumah Gu, mengumpulkan barang rongsokan. Mereka buang, jadi aku bawa pulang. Oh. Lalu apa lagi? Masukkan kayu bakar lagi. Oke. Nenek, ini kan kayunanmu emas? Gimana bisa dipakai bakar-bakaran? Aye, ini sofa tua si om tua, dari kayu bekas dibongkar, nggak seberapa harganya. Apa aku salah lihat? Nah, wajahnya sudah panas. Oke. Selesai, nenek kehabisan anggur masak. Tolong beliin 1 botol ya. Oke. Selesai, kan ada anggur masaknya? Itu memang anggur masak. Aye. Orangnya mana? Aye. Ini kan anggur racikan spesialku. Anak cucu penuh anggur? Tampan sekali. Piring pecah, uangnya nggak aku tanggung bareng loh. Apakah kamu mau patungan untuk kondomnya? Kalau kamu memang ingin, aku juga nggak keberatan. Coba cicipi ginjal babi yang aku tumis. Pas nggak rasanya? Sekalian saja buat kamu berdua. Fungsi ginjalmu juga ikut patungan. Kamu kan belum pernah mencobanya. Gimana bisa tahu aku nggak mampu? Rasanya kok aneh ya? Nggak mungkin, lumayanlah. Agak pahit. Kamu pasti salah taruh anggur masak. Mana mungkin, aku sudah cium khusus, beneran ada bau alkohol. Panas banget. Adem banget. Guyanzhou. Apa agak kepanasan?
Gila-gilaan. Layanan masih kurang memuaskan? Kamu sudah bangun. Udah dilihat semua? Malu-maluin aja. Kira-kira 90. Layanan sampah kayak gini, aku sama sekali nggak puas. Kalau begitu kakak kasih aku satu lagi, kesempatan buat berkembang. Mimpi aja. Wang Yang. Beritahu semua cabang perusahaanku, toko perhiasan segera rilis koleksi baru. Aku akan bawa istriku pilih cincin kawin. Hari ini semuanya harus sigap, Presiden dan Ibu Presiden akan datang langsung inspeksi toko. Siap. Menurutku sih, Presiden dan Ibu Presiden benar-benar pasangan serasi, dijodohkan oleh takdir. Perhatikan baik-baik, aku ke toilet dulu. Kenapa hari ini bawa aku ke toko perhiasan? Tangan kosong begini, gak ada cincin sama sekali. Kakek nenek bakal curiga. Bilang dari awal ya, uangnya jangan harap aku patungan. Kamu yang bayar semua. Tentu saja. Langsung setuju segampang itu. Matahari terbit dari barat kali ini. Kenapa? Gatal badan apa? Dompetku tertinggal di rumah. Anda menunggu saya di sini. Di luar sangat panas. Saya sudah memberitahu semua orang. Seharusnya tidak ada masalah. Baik, jaga keselamatanmu. Belum beli saja sudah kabur dari tagihan. Begitu saja sikap pelayanan toko kalian? Di toko kami, yang termurah pun mulai dari puluhan ribu. Kamu, sepertinya kamu bahkan gak mampu beli barang semacam ini. Oh, benarkah? Lihat kamu berdiri di sini. Saya kira ini toko serba 2 yuan. Kamu cepat pergi dari sini. Nanti kita, Presiden dan Ibu Presiden, akan datang secara langsung. Jangan bikin sial di sini. Tidak tahu apa bos kalian. Kalau tahu, sikap pelayanan toko kalian seperti ini, saya akan tambahkan sedikit bumbu dan cerita tambahan. Masih mau nggak kerjaanmu bisa kamu pertahankan? Masih lihat-lihat aja, saya ingin semua perhiasan di sini. Coba pasangkan pada saya. Geser kartu untuk bayar. Untungnya waktu itu Guyan Zhou memberi kartu kosong yang masih tersimpan. Bisa dipakai untuk berpura-pura sebentar. Bukankah ini kartu eksklusif keluarga Gu? Jangan-jangan dia benar-benar istri presiden? Pura-pura jadi orang biasa untuk inspeksi mendadak. Ambilkan saya satu cincin berlian air mata bulan biru. Baik, tunggu sebentar. Terlalu biru, ganti yang warna pink. Kalau bukan karena kamu mungkin istri presiden, saya nggak bakal terima perlakuan begini. Yang ini terlalu pink, bikin kulit gelap, ganti lagi. Ya, cukup oke sih. Kalau begitu saya ambil. Manapun itu. Saya tetap dapat komisi tinggi. Yang ini. Apa? Ya, ini bukan pernikahan saya. Adik perempuan yang menikah dengan tukang rongsokan itu?
Sudah mencoba begitu banyak. Kayaknya kamu nggak bakal mampu beli satu pun deh. Memilih cincin terkecil saja, dompetmu, kayaknya juga nggak cukup buat bayar. Kan, Nona Shen, Anda datang juga, Shen Nankiao. Kalau aku jadi kamu, yang nggak mampu beli, nggak akan pamer-pamer di sini bikin malu diri. Daun sayur nempel di gigimu, bau yang dia bilang tadi, mungkin karena bau mulutmu sendiri, Shen Nankiao, dengar ya. Tempat ini wilayahku, aku pasti harus balas. Penghinaan 2 hari lalu, semua kubalaskan sekarang, cepat usir dia dari sini. Tunggu dulu, Shen Nankiao, bagaimana kalau kamu berlutut memohon padaku, baru aku pertimbangkan beli satu, kasih kamu sebagai hadiah nikah. Kalau enggak, aku takut seumur hidupmu, nggak bakal pernah mampu beli barang-barang beginian lagi. Aduh. Waduh, adikku, kamu kok bisa-bisanya ceroboh sekali sih, Shen Nankiao. Kamu melakukannya sengaja, ketahuan? Ya, emang sengaja. Terus gimana? Shen Nankiao. Sekarang aku telepon ayahku, suruh Tuan Gu datang dan bawa kamu pulang paksa. Nona Shen. Hidung Anda. Jadi orang tuh, harusnya jujur dikit. Lihat aku. Semuanya asli semua. Shen Nankiao. Aku mau bunuh kamu. Kalian semua ngapain di sini? Nyonya Gu. Nyonya Gu sudah tiba. Aku tahu. Shen Nankiao, kamu nggak mungkin kira manajer tadi memanggil Nyonya Gu. Itu kamu, kan, menikah dengan tukang rongsokan. Masih ingin dipanggil Nyonya? Mimpi saja. Kesan plastik. Pak Gu pasti tidak punya selera seburuk ini. Meskipun penampilannya biasa saja, tapi aura keluarga bangsawannya terasa sekali. Pasti dia orangnya. Nyonya Gu. Manajer. Suaminya kan bernama Gu, tapi katanya cuma tukang rongsokan. Jauh panggang dari api. Jangan sampai salah mengenali orang. Dia bahkan beli cincin yang ukurannya paling kecil. Benar juga, Manajer. Tadi dia sengaja nyoba-nyoba semua tapi nggak beli. Malah milih yang paling kecil. Jelas nggak sanggup bayar. Jangan-jangan aku benar-benar salah orang? Shen Nankiao, mending kamu kembali saja ke tempat rongsokanmu. Siapa tahu di antara sampah-sampah, kamu bisa nemu cincin kaleng bekas. Dijadikan cincin nikah. Orang miskin sok jadi nyonya kaya? Bahkan penambang emas sekalipun nggak bakal temukan emas ilahi seasli kamu. Apa maksudmu sih? Kamu sedang mencaciku? Pulang sana baca buku lebih banyak. Keluar rumah aja otak nggak ikut. Cepat-cepat. Usir mereka. Kenapa harus mengusirku? Kamu. Aku ingat sekarang. Kamu itu wanita yang beli lalu mengembalikan. Wanita itu. Semua orang. Usir pergi. Nankiao. Hei suamiku. Tempat ini bikin aku kesal. Ayo kita ganti tempat lain. Shen Nankiao, jangan-jangan kamu, tukang rongsokan asli. Suami datang pun tetap nggak mampu beli. Langsung kabur begitu saja? Ya? Kan? Nggak nyangka nama kamu bisa dipakai begini. Hoki juga ternyata. Baru sekarang aku merasa beruntung karena memiliki kamu. Dari tukang rongsokan malah jadi pengemis bau yang menyebalkan. Orang miskin emang suka cari untung kecil-kecilan. Sok jadi orang penting banget sih. Ya iyalah, anggur aja nggak bisa dapat, malah bilang asam. Daripada ribut, mending pulang cek hidungmu dulu. Kamu, wanita brengsek. Hei, mau ngapain sih, manajer? Beginilah cara kalian mengelola toko? Masukin semua orang seenaknya? Masih berdiri di sini buat apa? Usir dia dari sini. Lepaskan aku. Dasar tukang rongsokan. Enak aja mau ngusir aku? Dengar ya. Aku punya nomor asli Tuan Gu sendiri. Aku telepon dia sekarang juga. Tunggu saja kalian. Nanti kalian bakal berlutut jilatin sepatuku. Loh, kok teleponmu berdering? Jangan-jangan kamu benar-benar Tuan Gu? Manajer, kalau nggak usir dia sekarang. Kami langsung cabut. Dia kan cuma tukang rongsokan. Mana mungkin jadi Tuan Gu beneran? Pasti palsu. Tunggu dulu.
HMPH. Shen Nanqiao, berani-beraninya kamu memukulku. Aku itu ayahmu, katanya kakak perempuan tertua itu seperti ibu. Sekarang aku nggak boleh marahin kamu, kalau lain kali masih berani beda-bedain orang. Setiap kali aku dengar, aku pukul kamu sekali. Shen Nanqiao, aku nggak akan biarin kamu selamat. Gila kayak anjing rabis, seret dia pergi. Tuan Gu. Cuma kebetulan saja. Anak pintar. Aku suka semuanya ini. Kalau begitu, bawa semuanya. Terlalu mahal, mending kita ke toko lain. Manajer, itu saja. Toko kita akhir-akhir ini ada promo nggak? Hei, ada. Semua barang, diskon besar-besaran. Anggap saja terima kasih dariku. Pilih saja. Aku suka yang ini. Kita ambil masing-masing satu. Baik. Benar-benar pasangan serasi, saling melengkapi bagai takdir, pasangan sempurna anak emas dan bidadari, dua insan yang ditakdirkan bersatu. Manajer, kenapa kamu bicara nggak gagap lagi? Wanita Shen Nanqiao ini, harus kubunuh dia. Tuan Gu ada di sini, jaga sikapmu. Dia itu Tuan Gu. HPMU kok berdering sih? Kamu, jangan-jangan kamu benar-benar Tuan Gu? Aku tertipu lagi. Cukup, gila-gilaan. Kelakuan apa ini? Cepat, sapa Tuan Gu. Selamat siang, Tuan Gu. Tuan Shen, Anda sungguh hebat. Anak perempuan Anda cantik-cantik semua. Hei, tetap saja Tuan Gu paling pandai memuji. Kalau putri sulungmu nggak mau menikah, putri bungsunya saja yang menikah denganku. Ibu. Jangan, Tuan Gu ini memang persis seperti kabarnya. Aku nggak mau menikah sama dia. Shen Nanqiao itu sudah berkali-kali menginjak harga dirimu. Lebih baik gunakan kesempatan ini, balas dendam padanya. Apa, keluarga Gu kalian, masih belum puas? Tuan Gu, kami berani apa? Cepat, sajikan teh untuk Tuan Gu. Selesai. Hei sayang. Shen Nanqiao setelah sekali mencicipi daging, nggak tahan makan sayur lagi. Bodoh amat. Tidur. Nanqiao. Momen indah begini. Kayaknya dia benar-benar capek. Otot perut 8 kotak. Tangan jago banget nyari posisi sendiri. Mengapa kamu bangun sepagi ini? Hari ini ada kencan. Kencan. Shen Nanqiao, jangan lupa, kamu sekarang sudah jadi istri orang.
Bukankah katanya ini pernikahan pura-pura? Tapi kita sudah melakukan hubungan suami istri. Ini hanya bagian dari pernikahan palsu kita. Cuma keuntungan kecil yang kuberi untuk diriku sendiri. Hari ini aku harus pergi kerja di perusahaanku. Kakak Xian datang menjemputku. Mulutnya keras, tapi malah inisiatif menciumku. Tidak. Aku bisa dapat tanduk nih, Nan Kiao, tunggu aku dulu. Aku juga mau pergi kerja di perusahaanku. Kenapa aku yang malah terlihat seperti orang yang inisiatif mencium dia? Ini benar-benar godaan dari wajah tampan. Nan Kiao. Dia datang. Kakak Xian. Bunga ini untukmu. Terima kasih. Ayo, aku antar kamu ke tempat kerja. Guyanzhou, kamu lagi ngapain sih? Kamu bikin aku kaget saja. Sarapan dulu sebelum pergi kerja. Nan Kiao. Siapa ini? Halo, aku suaminya Nan Kiao. Yang punya sertifikat resmi. Siapa sih orang baik? Bawa surat nikah kemana-mana? Aku kakak sepermainan Nan Kiao. Su Xian, tapi, aku jarang mendengar Nan Kiao menyebut namamu. Tidak masalah, kamu akan cepat sekali mendengar. Namaku keluar dari mulutnya, karena aku dan Nan Kiao makan, minum, bahkan buang air saja bareng. Apalagi tidur, pasti bareng juga. Ayo, sayang, pulang sarapan dulu. Tunggu dulu, kakak Xian itu. Alergi serbuk sari. Hei, Kak Xian, ayo sarapan bersama. Maaf ya, rumahnya kosong melompong. Tidak ada tempat buat Anda, Sang Buddha besar, duduk di sini. Kalau begitu keluar lalu belok kiri dan pergi saja. Apa yang kamu lakukan? Kakak Xian itu tamu. Kakak Xian, silakan duduk di sini. Minggir, Kakak Xian, silakan duduk di sini. Aye. Nenek, hari ini bahkan sayurnya semua hijau. Anda kan satu-satunya keluarga Ibu Nan Kiao. Harus aku layani dengan baik hari ini. Cuma masakan rumahan biasa. Masih ada beberapa hidangan istimewa di panci. Aku ambilkan sekarang. Terima kasih, Nenek. Kakak Xian, cepatlah makan. Nan Kiao, biasanya kalian makan begini? Bukan begitu, Kakak Xian. Mungkin karena hari ini agak terburu-buru. Jadinya cuma sayur-sayuran. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah dirawat dengan sangat baik. Kalau kamu merasa rasanya tidak enak, ya nggak ada yang memaksa kamu tetap di sini. Nan Kiao, kamu salah paham. Aku tahu identitasku dibocorkan oleh orang lain. Nan Kiao pasti akan marah besar. 100.000. Kakak Xian, kamu bercanda? Ya, bagaimana mungkin satu piring sayur bernilai 100.000 yuan? Aye. Ini hanya tanaman iseng-iseng kakek nenek. Makan lebih banyak sayuran. Hijau, sehat. Ayo, cicipi acar buatan tanganku sendiri. Kakek, toples acarmu saja masih antik. Keluargamu bukan keluarga biasa, kan? Kakek, ini pasti milikmu. Ditemukan waktu mengumpulkan barang bekas, iya kan? Iya, Aye, nak muda. Semua yang barusan kamu katakan benar adanya? Benar? Kakek, aku pernah melihatnya di lelang. Pernah lihat porselen biru putih ini. Harganya minimal 1 juta. Benarkah? Astaga, kalau begitu bagus sekali. Sekarang ini, kita bakal jadi kaya. Nanti aku langsung ambil porselen ini. Suruh orang periksa keasliannya. Kalau benar-benar bisa dijual, uangnya buat beli emas buat Nan Kiao. Astaga, jadi kaya. Jadi kaya. Kakek, aku nggak butuh. Kakek makan dulu saja. Ayo pergi, Kak Xian. Baik. Kayaknya aku ingat kantor bagian keamanan di sebelah sana kan? Anda lewat sini. Apakah karena kantormu? Kan kantor presiden? Nan Kiao hari pertama kerja. Aku antar dia bentar. Ada masalah? Tidak usah. Ya juga sih, kamu juga jangan sampai terlambat kerja. Aku sudah senang kalau Kak Xian menemani. Ayo pergi, Kak Xian. Tuan Gu, kapan siswa itu masuk perusahaan? Orang pilihan Anda, lulusan luar negeri. Kalau sesuai penempatan magang, dia dan nyonya seharusnya. Guru dan murid, dipisahkan, harus dipisahkan.
Tuan Gu, masih harus dipisahkan? Tidak perlu. Toh mereka tidak punya surat nikah. Mereka nggak bisa menang? Aku punya surat resmi. Ini dokumen keluarga Shen yang Anda suruh saya selidiki. Keluarga Shen memang kotor selama ini. Shen Haiqiang demi dokumen keluarga Shen. Sudah cuci uang dalam jumlah besar. Dan saya juga menemukan. Sering main di kasino gelap. Sudah gelapkan dana perusahaan untuk bayar utang. Masih harus kita bantu bayar? Dia saja tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai ayah Nan Qiao. Kenapa aku harus bantu dia? Lagi pula, Zhang Meifeng adalah istri kedua Shen Haiqiang. Kecelakaan yang menimpa ibu nyonya tahun itu. Mungkin dia terlibat dalam kasus tersebut. Selidiki. Benar. Selama ini kau sudah bekerja keras. Masuk, Tuan Gu. Ini dokumen penting. Perlu tanda tangan Anda. Maafkan saya, Tuan Gu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak tahu Anda sedang berganti pakaian. Bukankah punggung ini suamiku? Guyan Zhou. Kenapa kamu kabur? Ternyata kamu, Nan Qiao, membuatku terkejut. Kukira siapa tadi? Bagaimana bisa kamu ada di Deu, berganti pakaian di kantor presiden? Kan aku hanya membantu Tuan Gu, sebagai pengawal pribadi. Waktu sibuk, tanda tangan cepat. Manfaatkan waktu presiden ke toilet, untuk ganti pakaian sebentar. Kalau begitu, kenapa kabur saat lihat aku? Aku cuma takut orang salah paham. Kamu baik-baik saja, aku bahkan tidak tahu. Kau biasanya kerja sekeras ini, masih harus menerima perlakuan seperti ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa malah emosi? Jangan-jangan benar adanya? Aku dan Tuan Gu punya nama sama. Itu sudah pantangan besar. Apa hubungan kita berdua? Kalau sampai presiden tahu tandanya, aku merebut istrinya, pasti langsung dipecat. Oh, aku lupa soal itu. Tapi, soal karir Tuan Gu ini, memang cukup mengesankan. Inilah alasan aku selalu ingin bergabung dengan keluarga Gu. Tuan Gu, aku masuk ya. Tuan Gu pasti sedang ke toilet. Tunggu sebentar. Kenapa malah duduk? Tidak tahu. Dari suaranya kayaknya Kak Xian. Harusnya nggak masalah. Shen Nan Qiao, dengar ya. Semua pria di dunia ini, kecuali aku, nggak ada yang bisa dipercaya. Bohong. Aku dan Kak Xian tumbuh bersama dari kecil. Mereka... Kamu itu? Tuan Gu? Ah, bukan aku. Aku sekretaris Tuan Gu. Tuan Gu sedang di ruang rapat. Aku antar kamu ke sana. Tunggu. Tadi jelas-jelas aku dengar. Ada suara dari sini. Itu. Kucing peliharaan Tuan Gu. Sangat penakut sama orang asing. Tuan Gu sangat menyayanginya. Ayo, aku antar ke ruang rapat. Jangan seenaknya cari perhatian di luar. Nan Qiao. Kenapa masih marah sih? Guyan Zhou brengsek itu. Berhenti! Shen Fang, kamu kok bisa di sini? Ini kan kantor pusat keluarga Gu. Kamu sendiri yang menyerahkan diri. Kenapa aku nggak boleh ada di sini? Rumah sakit jiwa keluar belok kanan. Naik taksi. Sama-sama. Berhenti. Jangan senang dulu. Dengar ya. Sekarang Tuan Gu benar-benar nurut semua omonganku. Kalau begitu, ya sudah, nikahi saja dia. Ngaco banget sih. Wah, Tuan Gu, selamat datang, Tuan Gu. Kamu berhenti dulu. Ah. Shen Nan Qiao, kamu sengaja kan? Iya, emang sengaja. Di bawah alisnya gantung 2 telur. Cuma bisa kedip-kedip, nggak bisa lihat. Salah siapa coba? Tunggu saja. Akan kubuat kamu menyesal. Nggak usah, aku udah ganteng kok. Hei, ayah, ibu, Shen Nan Qiao. Dia mengganggu aku lagi, lebih dari 20 tahun. Tinggi badan bertambah, otak nggak ikut berkembang ya. Kalau ada masalah, masih cuma bisa panggil papa mama. Mama, aduh, Fang Fang. Luka di mana? Apa yang terjadi sih, Mama? Itu dia. Aku cuma bilang beberapa kata padanya. Dia langsung dorong aku jatuh. Nggak cuma tinggi badannya aja, kemampuan memutarbalikkan fakta juga makin hebat saja. Diam kau. Dia adikmu sendiri. Kamu kan kakaknya. Harusnya kamu bisa bersikap lebih baik. Siapa yang atur? Kalau kakak harus selalu mengalah pada adik? Lagi pula, dia bukan ibuku, gen ibuku. Nggak mungkin melahirkan anak cewek sebodoh ini. Kamu boleh juga mengalah padanya. Bukankah aku sudah menyerahkan mantumu dari keluarga Gu kepada dia? Tunggu saja kau. Ayo semua lihat.
Tuan Gu kalian, sudah dipasangin tanduk besar-besaran. Itu dia, Shen Nanqiao. Setelah menerima uang mahar dari Tuan Gu, langsung kabur bareng tukang rongsokan. Uang maharnya, aku nggak ambil 1 sen pun. Yang ambil uang mahar, dia yang nikah. Sampai sekarang masih bohong juga. Tuan Gu akan datang sebentar lagi. Segera membongkar kepalsuanmu. Minggir, minggir. Ada apa sih, Tuan Gu? Anda datang. Jadi kau Tuan Gu? Kelihatannya mirip banget sama yang dibilang jelek dan lemah. Emang beneran mirip, cuma rasanya aneh aja. Ini perusahaan keluarga Gu. Dia itu Tuan Gu. Mana mungkin salah? Enggak percaya. Tanya aja ke orang-orang di sekitar. Aku sendiri Tuan Gu. Ya, perusahaan Gu ini. Dunia yang dibangun dengan susah payah. Semua itu berkat jasaku. Dia itu Tuan Gu. Sejak perusahaan berdiri, dia sudah ada di sini. Cepat berlutut minta maaf pada Tuan Gu. Mau jadi budak? Jadi sendiri saja, meskipun dia Tuan Gu. Tapi karena namanya kebetulan Tuan Gu, dan soal pendirian perusahaan baru, dia tidak punya andil sedikit pun. Karena dulu dia cuma tukang bangunan. Lebih baik kita tidak ikut campur. Nanti yang pertama kali disalahkan, malah kita-kita yang jadi kambing hitam. Shen Lao, tidak menyangka, putri sulungmu ini. Dibandingkan adiknya, jauh lebih cantik. Wah, tubuhnya. Bagus sekali. Iya, asal Anda suka dan puas, tidak apa-apa, dia kan istrimu. Anda bisa bawa dia pergi sekarang juga. Aduh. Shen Nanqiao, kamu gila apa sih? Berani lagi sentuh-sentuh. Aku bikin kamu seumur hidup, tidak bisa punya anak. Kalian semua. Hantu miskin menyebalkan. Segera kembalikan. Uang mahar yang sudah kuberi. Kembalikan semuanya. Aku tidak mau menikahi wanita gila ini. Siapa gerangan? Ternyata Shen Nanqiao, suami pengumpul barang rongsokan, datang untuk apa? Tidak heran begitu datang, udara di gedung Gu ini langsung terasa murahan. Tuan Gu, itu dia si pengumpul sampah. Dialah yang membawa kabur istrimu. Cepat urusi dia. Siapa berani bawa istriku? Aku bunuh dia. Hei. Tete Tuan Gu. Tuan Gu. Saya yang salah. Anda benar-benar Tuan Gu. Nanti aku akan jelaskan semuanya satu persatu padamu. Bagaimana mungkin keluarganya tinggal di tempat penampungan barang bekas? Bagaimana mungkin dia bisa jadi Tuan Gu? Iya kan, aku sendiri yang melihatnya. Semua anggota keluarganya berpakaian compang-camping. Benar-benar tidak tahu kalian ini. Bodoh beneran atau pura-pura bodoh? Di seluruh perusahaan, siapa yang tidak tahu? Keluarga Gu dulunya kaya dari bisnis barang bekas. Tuan dan Nyonya juga masih suka pada kebiasaan lama. Ini mustahil. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu Tuan Gu? Aku memang Tuan Gu. Tuan Gu yang asli sudah ada di sini. Masih berani bilang kamu Tuan Gu? Namaku memang Tuan Gu. Nanqiao. Lagi mikir apa sih? Sayang, jual aku pun gak bakal dapat segitu banyak uang. Mau uang? Ya, tidak ada sepeser pun. Kamu punya. Nanti seluruh kerajaan bisnis Gu akan jadi milikmu. Ibu, kenapa anak jalang ini bisa menikah dengan begitu baik? Harusnya akulah yang menikahi Tuan Gu. Tenang saja, setelah kita dapatkan duit mas kawin dari cewek imut ini, ibu carikan kamu yang lebih bagus. Uang mas kawinnya bisa aku kasih ke kamu. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita selesaikan dulu. Kalian mau apa? Aku ini ayah mertua Tuan Gu kalian. Barusan dia sudah mengakui aku. Pukul, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu menjalankan sedikit pun tanggung jawab sebagai ayah? Tahukah kamu berapa banyak penderitaan yang dialami Nanqiao? Kalau sudah pukul dia, jangan berani sentuh aku lagi, ya, Shen Nanqiao. Setelah ibumu meninggal, itu semua ibumu yang merawatmu. Kamu harus tahu bersyukur, loh. Tidak boleh memukulnya, aku pasti, aduh. Tuan Gu, ini hasil penyelidikanku barusan. Bukti kalau mereka yang membunuh ibu sang nyonya. Bukti apa itu? Aku kan gak bunuh orang. Kamu bilang gak bunuh orang. Malah panik segala? Perekam suara ini. Direkam saat mereka membunuh ibu sang nyonya. Pengasuh rumah tidak tahan melihatnya. Lalu diam-diam merekam. Mereka takut kena masalah. Jadi disembunyikan saja. Aku selalu menolak percaya, dan tak berani menyelidiki kebenarannya. Ibuku sangat mencintaimu. Aku cuma takut kalau dia tahu. Dia akan sedih sendirian di alam bawah. Nanqiao, di sini banyak orang. Ini urusan keluarga. Ayo kita bicarakan di rumah. Ya, benar. Rahasia keluarga jangan dibawa keluar. Isi rekaman belum diputar. Kok, sudah panik segala? Setiap hari aku masukkan timah ke air minumnya.
Kalau wanita ini nggak mati, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Cari pria untuk menelanjanginya. Nanti aku cari kesempatan lain untuk menangkap basah mereka. Biarkan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Bukan aku, bukan aku. Semua ini gara-gara dia. Wanita inilah yang meracuni. Tidak ada hubungannya dengan aku. Dasar kau orang tua brengsek. Ide memberi obat itu datang dari kamu. Rencana menangkap basah juga kamu yang atur. Apa urusannya dengan aku? Kalau bukan karena kau, wanita sialan, terus menggangguku. Mana mungkin aku mau terlibat dalam rencana kotor begini? Aduh. Sekarang semua sudah ketahuan. Kamu malah ingin kabur. Saya beritahu Anda. Kalau mati, kita mati bersama. Tuan Gu, Anda pasti juga tidak ingin tersebar kabar. Ayah sang nyonya adalah seorang pembunuh, kan? Baiklah. Tanda tangani ini. Alihkan perusahaan Shen ke Nankiao. Ini, bagaimana bisa? Tidak mau? Langsung bawa ke kantor polisi. Saya tanda tangan. Sudah ditandatangani. Bawa pergi. Aduh, tunggu, bukannya setelah menandatangani, aku tidak harus masuk penjara, denganmu? Aku harus bicara sopan santun apa? Apa, kamu? Dasar bajingan. Kamu tipu aku. Shen Nankiao, tolong, mohon pada Tuan Gu, mintalah pada Tuan Gu, tolong, kakak, aku tidak pernah menyakiti ibumu, itu urusan antar orang dewasa, kita. Katanya dulu. Ketika ayahmu berhutang pada lintah darat, informasi yang dicantumkan itu milikmu, para kreditur riba itu. Sangat kejam loh. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Maafkan aku. Aku tak memberitahumu siapa diriku sebenarnya, tapi sekarang, satu-satunya cara untuk memberitahumu jati diriku, sekaligus memohon maaf padamu, adalah dengan begini, Nankiao. Apakah kamu akan memaafkanku? Kamu boleh marahi aku, pukul aku, asal kamu beritahu caranya agar kamu mau memaafkanku. Kamu tertawa. Berarti kamu sudah memaafkanku, ya? Tergantung sikapmu nanti. Sebenarnya, aku selalu berhutang satu kalimat padamu. Terima kasih. Itu memang kewajiban suami. Antara suami istri tidak perlu bicara terima kasih. Cium aku, cium aku. Cium aku. Gu Yanzhou. Bisakah kamu bersaing secara adil denganku, Nankiao? Kamu ini gila ya, aku sudah menang. Aku tidak percaya, kalau berani, suruh Nankiao bilang sendiri.